إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat, ucapan yang ringkas namun padat maknanya dan begitu luas. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kata-kata yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Di antaranya adalah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang artinya kebajikan adalah akhlak yang mulia. Kebajikan adalah akhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu resah atau sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci, engkau tidak suka apabila manusia mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Nawas bin Sam'an awalnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebajikan. Maka beliau menjelaskan dengan hadis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini disebutkan ada dua hal. Yang pertama adalah al-birru dan yang kedua adalah al-ithmu. Al-birru secara makna adalah kebajikan, sedangkan al-ithmu adalah dosa. Apa kaitannya hadis yang ringkas ini disebut sebagai jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas tetapi kandungannya begitu luas. Al-birru, kata ini sangat ringkas namun mencakup banyak makna sekaligus menutup segala kekurangan.
Maknanya adalah memperluas perbuatan baik dan ketaatan. Dari sisi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan albir kepada seorang hamba, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang tersebut. Sedangkan dari sisi hamba, tatkala seorang hamba berbuat albir atau kebajikan, adalah maknanya dia melakukan ketaatan. Kadang kata albir ini digunakan untuk makna kejujuran dan akhlak mulia. Karena keduanya, yaitu kejujuran dan akhlak mulia, termasuk inti dari kebajikan. Sebagaimana albirru adalah nama yang mencakup seluruh ketaatan, maka al-ithmu atau dosa adalah nama yang mencakup seluruh jenis maksiat. Maka maknanya Rasulullah menyebutkan albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia, mencakup segala macam ketaatan. Sejatinya itu adalah akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah menyebutkan wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi nas. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci manusia mengetahuinya. Maknanya adalah segala macam maksiat atau dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahmatullah. Akhlak mulia di dalam Islam mencakup dua sisi besar. Yang pertama adalah perilaku baik seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu caranya adalah dengan mewujudkan rukun Islam dan rukun iman. Maka tatkala seorang hamba telah meyakini rukun iman dan mengimplementasikannya dalam kehidupannya dan mengamalkan rukun Islam, maka sejatinya dia telah berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang kedua adalah perilaku baik seorang hamba dalam hubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para ulama menjelaskan hal ini, makhluk Allah di sini adalah meliputi manusia, kemudian juga jin, demikian juga hewan, bahkan benda mati seperti masjid. Maka kita tertuntut untuk memiliki akhlak mulia meskipun kepada benda yang mati. Di antaranya adalah masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal beretika terhadap masjid adalah ketika seorang masuk ke dalam masjid, maka hendaknya sebelum dia duduk, dia melaksanakan sholat 2 rakaat dalam rangka menghormati masjid jika waktunya memungkinkan. Kemudian etika-etika yang lain, menjaga kehormatan masjid, kemudian membersihkan atau menjaga kebersihan masjid dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam, meskipun kepada benda mati pun ini diajarkan. Begitu luasnya akhlak mulia di dalam agama kita yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Inilah bisa jadi rahasia mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan makna kebajikan yang begitu luas dalam istilah husnul khuluq. Beliau menyatukan antara makna kebajikan yang begitu luas dengan husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia dinamakan akhlak karena ia menjadi seperti tabiat seorang atau sifat bawaan pada diri seorang yang menetap pada diri pemiliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama telah banyak menjelaskan mengenai akhlak yang mulia ini. Di antara mereka adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan ad-dinu
kulluhu khuluq. Agama ini seluruhnya adalah akhlak. Faman zada 'alaika khuluquhu zada 'alaika dinahu. Maka siapa saja yang telah mengunggulimu, telah mengalahkanmu dalam akhlaknya, telah lebih baik akhlaknya daripada dirimu, maka sejatinya dia telah mengunggulimu dalam agamanya. Maka disebutkan oleh beliau bahwasanya agama Islam ini semuanya adalah akhlak. Apabila kita kembalikan kepada dua hal besar tadi, maka menunjukkan akhlak yang mulia di dalam Islam begitu luas. Ada yang hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada yang hubungannya dengan sesama makhluk, kepada manusia, sampai pun jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan dan lain sebagainya, maka diajarkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, akhlak yang baik adalah wajah yang ramah, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, kemudian berbuat baik dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Inilah definisi akhlak dari para ulama. Kemudian Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwasanya akhlak baik ini terkadang yang dimaksudkan adalah berakhlak dengan akhlak syariat dan beradab dengan adab-adab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka di antara penafsiran para ulama menjelaskan, di antaranya adalah dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan di sana la'ala khuluqin 'adzim la'ala dinin 'adzim, yaitu sesungguhnya engkau berada di atas agama yang mulia. Maka tidak bisa dilepaskan antara agama kita dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apabila kita merenungkan kepada kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita mendapati seluruhnya merupakan perwujudan nyata dari akhlak mulia dalam setiap keadaan. Perhatikanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang mulia dengan begitu sempurnanya ketika beliau sedang perang. Demikian juga beliau ketika berdamai memiliki akhlak yang mulia. Dalam keadaan bergembira beliau berakhlak mulia. Demikian juga dalam keadaan sedih pun beliau berakhlak mulia. Dan tatkala beliau kaya, penuh dengan kecukupan, beliau memiliki akhlak yang mulia. Demikian juga tatkala beliau dalam keadaan miskin atau dalam keadaan serba kekurangan, maka beliau pun tetap berakhlak yang mulia. Nabi SAW mengaitkan kesempurnaan iman dengan akhlak yang baik. Beliau SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka di antara indikator yang bisa diambil seseorang tatkala berakhlak mulia, bisa jadi dia baik keimanannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika beliau ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka beliau bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maknanya takwa kepada Allah adalah faktor terbesar seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang mulia ini juga faktor terbesar seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu takwa adalah memperbaiki hubungan hamba dengan Rabb-Nya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak mulia memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi intinya adalah
ketika seseorang ingin bisa masuk ke dalam surga, maka hendaknya dia baik dalam hablum minallah, demikian juga baik dalam hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, banyak sekali keutamaan akhlak yang mulia ini yang disebutkan oleh Allah, demikian juga Rasulullah SAW. Dengan akhlak yang mulia, maka seorang mukmin bisa meraih banyak hal. Yang pertama, derajat orang yang berpuasa dan derajat orang yang sholat malam. Kemudian akan mendapatkan kedekatan dengan Nabi di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah amalan yang berat timbangannya di mizan. Seorang yang baik akhlaknya akan mendapatkan bobot yang berat ketika amalannya ditimbang kelak di mizan, yaitu di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mengetahui hal ini, begitu kedudukan akhlak yang mulia itu begitu besar di dalam agama kita yang mulia, hingga bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan seorang bahagia di dunia dan akhirat, maka perkara inilah yang harusnya menjadi perhatian kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya akhlak mulia ini seringkali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa supaya kita dibimbing untuk memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda di dalam doanya, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha ila anti wasrif anna sayyi'aha wa la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya, artinya, ya Allah, bimbinglah kami kepada akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang dapat membimbing kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau, dan jauhkanlah dari kami akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat menjauhkannya dari kami kecuali Engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup, kita sampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, perbaikilah akhlak kita. Niscaya kita akan menjadi manusia yang terbaik. Tatkala seseorang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, maka dia menjadi manusia yang baik. Kemudian yang kedua, akhlak mulia adalah kehormatan besar bagi orang yang tidak memiliki kedudukan. Akhlak yang mulia ini menjadi sebuah kehormatan besar bagi siapa saja yang dia itu tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Tatkala dia berakhlak yang mulia, maka dia telah mendapatkan kehormatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dari manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, orang yang terbiasa melakukan dosa berarti dia telah mengalami kemunduran fitrahnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dosa itu bisa membuat resah jiwa dan dia tidak akan suka kalau orang lain itu mengetahui dirinya sedang melakukan dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wadallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimanika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.